Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara-saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Saya terpaksa ikut andil ya, mengisi channel ya, untuk menyuarakan suatu keadaan yang sesungguhnya yang sedang terjadi di bangsa kita ya. Sebetulnya beberapa bulan belakangan ini saya memang sudah ikut terjun di media sosial yaitu YouTube ya, untuk menarasikan tentang keadaan yang sedang mengancam di NKRI yang kita cintai ini. Tetapi belakangan karena pola dari kelompok-kelompok atau paham-paham yang akan merubah ideologi Pancasila itu semakin semakin marak, semakin naik tensinya. Maka saya merasa narasi-narasi yang sebelumnya saya ataupun teman-teman itu sampaikan itu mungkin masih kurang jelas. Jadi saya berpikir saya akan mengisi channel agar saya bisa menarasikan keadaan yang sungguhnya ini dengan narasi-narasi yang jelas, apa yang sungguhnya terjadi di Nusantara ini. Jadi kita semua, jadi sebagian dari kita itu sudah mungkin mengerti ya, bahwa adanya kelompok-kelompok yang akan merubah ideologi Pancasila. Di antaranya ada HTI, ada FPI. Walaupun mereka itu sudah dibubarkan, tapi sebetulnya masih eksis ya di dunia medsos. JI atau NII, CAD. Jadi berdasarkan apa yang saya cermati dan teman-teman saya juga cermati, itu mereka sebetulnya sekarang itu bersatu karena mereka sadar jika mereka tidak bersatu, mereka tidak akan mungkin bisa menguasai NKRI. Maka mereka sekarang itu bersatu dengan paham yang mereka usung, yaitu paham khilafah ya, walaupun ideologi tentang khilafah mereka itu berbeda-beda. Kalau HTI kita banyak yang bisa tahu bahwa ideologi khilafahnya itu sama dengan ISIS. Tapi kalau FPI ini atau ormas yang dibuat oleh Ba'alawi ya, ini mempunyai arah tujuan yang berbeda. Dari jejak-jejak sepak terjang oknum-oknum Ba'alawi ini, diantaranya oknum-oknum Habib ya. Kalau saya Habib ini, menurut saya itu sekarang sudah perlu dibedakan Habib dan Ba'alawi. Kalau Ba'alawi itu ada oknumnya, tapi kalau Habib menurut saya itu semua oknum. Mengapa seperti itu? Karena jika kita belajar sejarah tentang gelar Habib yang ada di Indonesia, yaitu gelar tersebut disematkan oleh Belanda penjajah waktu itu kepada imigran Yaman yang dipekerjakan menjadi ulama ya. Itu gelar Habib itu disematkan untuk mengelabui bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia, mengelabui rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia itu mengira para Habib itu adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sejarah tersebut, maka harusnya sekarang kita berpendapat bahwa siapapun yang masih memakai gelar Habib itu berarti mereka semua itu adalah oknum, ya kan? Oknum, pembohong, atau berusaha mengelabui kita masyarakat Indonesia agar mengira mereka itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jika seorang Ba'alawi tidak
memakai gelar Habib atau terbiasa tidak memakai gelar Habib, seperti contohnya Profesor Quraisy Shihab, ya, itu beliau dari dulu tidak pernah memakai gelar Habib. Nah, yang seperti itu yang bukan oknum. Begitu artinya Ba'alawi yang memang dari dulunya tidak memakai gelar Habib itu mereka tidak ubahnya seperti kita, karena mereka itu sebetulnya juga sudah diakui sebagai warga negara. Itu. Jadi dari jejak atau pola tingkah para Habib di Indonesia ini ya, dimulai dari ceramah-ceramahnya yang banyak doktrin-doktrin yang akhir-akhir ini bertebaran di media sosial ya. Doktrin-doktrin agar umat itu apa ya, dinabubukkan, dibuat halu agar mereka itu mengkultuskan para Habib sehingga mereka itu tunduk patuh. Selain doktrin para Habib ini kalau ceramah juga banyak sekali yang memprovokasi ya, memprovokasi agar membenci rezim pemerintahan yang sah, di mana itu jelas dilarang di dalam agama. Agama apapun di Indonesia saya yakin melarang kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat untuk melawan pemerintahan yang sah ya. Tapi kebiasaan beberapa Habib ini kalau ceramah itu juga suka doktrin, bahkan ceramahnya tidak meneduhkan tapi selalu mendoktrin, memprovokasi agar umat masyarakat itu membenci pemerintahan yang sah. Nah, di samping itu juga pola tingkah mereka itu tidak cukup sampai di situ. Mereka juga membuat makam-makam palsu yang sebetulnya bukan makam, tapi mereka buat makam dan mereka namakan makam-makam tersebut sebagai leluhur-leluhur mereka. Itu bertebaran juga banyak sekali di berbagai kota ya. Jumlahnya itu kalau kita menyimak di media sosial itu ratusan makam-makam yang dinamakan Ba'alawi atau Habib gitu ya, dinamakan Habib gitu. Jadi itu suatu upaya mereka yang tujuannya nanti bisa kita kerucutkan atau simpulkan ya, kemana sebetulnya arah tujuan oknum-oknum Ba'alawi atau Habib-Habib itu. Mereka berpola tingkah seperti itu sebetulnya apa mau mereka. Di samping makam-makam palsu juga ada klaim-klaim makam ya. Jadi makam yang sebetulnya makam punya tokoh pahlawan itu mereka klaim sebagai nenek moyang mereka atau leluhur mereka seperti itu. Di samping apa itu juga merubah sejarah, pastinya juga punya tujuan ya. Itu yang baru saja terjadi juga menyangkut dari silsilah dari Trah Hamengkubuwono II. Ini juga ada sangkut pautnya dengan tingkah pola Habib tadi ya. Ini menyangkut Trah Hamengkubuwono II. Ini ada dua makam keluarga Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini yang nisannya diperbarui dan diganti namanya dengan nama Habib siapa itu ya. Ini kalau saya melihat ya, seolah-olah ini mencuri atau merampok di siang bolong ya, di keramaian bahkan. Mengapa saya analogikan seperti itu? Ini secara logika yang merubah nisan itu menjadi nisan baru dan diberi nama Habib. Ini logikanya kan tidak mungkin tidak ketahuan ya. Pasti ketahuan kan. Artinya pola tingkah mereka itu semakin kesini itu semakin nekat sekali. Semakin arogan, semakin nekat. Bahkan kayak itu mereka itu memperlihatkan nantang begitu kan. Nah, itu belum lagi klaim-klaim yang menyangkut sejarah kebangsaan. Seperti hari 17 Agustus itu
dikatakan yang menentukan atau menyuruh itu seorang Habib itu. Dikatakan lagi sejarah berdirinya NU itu juga dikatakan sebetulnya yang punya wacana atau ide untuk membentuk wadah berupa Nahdlatul Ulama itu adalah Habib sebetulnya. Jadi ada banyak sebetulnya menyangkut sejarah itu yang berusaha mereka rubah. Nah, belum lagi simbol-simbol kenegaraan seperti Garuda Pancasila juga diklaim, seperti bendera merah putih juga diklaim, katanya Habib siapa gitu yang mempunyai ide. Nah, dari semua pola tingkah itu tadi, itu pertama kesan yang kita ambil atau saya ambil itu mereka berusaha menunjukkan kepada masyarakat, kepada kita, bahwa merekalah yang paling berjasa di bangsa ini dari semenjak dulu. Itu kesan pertama di situ, bahwa merekalah yang paling berperan besar di bangsa ini. Lalu dengan kesan yang berusaha mereka ciptakan seperti itu, maksudnya apa? Di sini kita akan melihat dengan pergerakan mereka atau pola tingkah mereka juga, bahwa ada upaya yang sangat jelas sebetulnya untuk mereka itu menguasai bangsa kita. Jadi jika masyarakat atau sebagian rakyat Indonesia itu percaya akan kesan-kesan yang mereka berusaha ciptakan, padahal itu palsu tadi, bahwa mereka adalah mereka adalah klan atau suatu marga yang paling berjasa besar di Nusantara ini, maka sebagian dari rakyat Indonesia nanti akan ikut manut kepada mereka, mendukung, bahkan menghamba kepada mereka. Apapun yang mereka katakan akan percaya, akan nurut seperti itu. Jadi ada memang indikasi kuat bahwa mereka itu ingin menguasai, memiliki bangsa kita. Suatu contoh ada juga ceramah dari Habib, Habib siapa namanya saya lupa itu, mengatakan bahwa dia pernah mendengar dari seorang leluhur mereka, intinya itu bahwa Nusantara ini adalah milik Aulia Tarim. Aulia Tarim itu ya leluhur mereka itu. Begitu itu berusaha mereka narasikan, berusaha mereka jejalkan ke otak masyarakat Indonesia, ya kan. Nah, di sini memang kalau kita benar-benar menyimak, mengikuti pola tingkah mereka, itu kita akan tahu dengan jelas bahwa mereka itu berupaya untuk memiliki, menguasai bangsa kita. Nah, ini yang lebih terparah lagi, ini ciri-ciri seperti adanya makam-makam palsu, klaim makam diklaim sebagai Ba'alawi. Ini ciri-ciri yang terjadi pada Palestina, ya. Sebelum Palestina itu diusir oleh tamu, yaitu Israel. Itu sebetulnya kan tadinya tamu dulu-dulunya. Ini Israel itu dulu-dulunya sebelum mengusir itu juga berusaha menciptakan kesan-kesan seperti yang berusaha diciptakan oleh para Habib di NKRI ini. Jadi kalau kita tidak sigap, kita tidak waspada, ini nanti kita bisa mengalami seperti Palestina, yang akhirnya kita bangsa pribumi yang sebagai pemilik Nusantara ini, kita akan diusir bahkan oleh klan Ba'alawi tadi. Ya walaupun tidak semua Ba'alawi buruk ya, tapi kalau semua habaib itu buruk gitu. Kalau Ba'alawi tidak semua buruk, ini harus kita bedakan. Kalau Ba'alawi itu kan bawaan manusianya, ini tidak semua buruk. Tapi kalau Habib ini gelar, dan gelar itu adalah gelar untuk mengelabui kita, gitu loh. Maka saya bilang semua Habib itu jelas oknum, jelas buruk. Dan itu bahkan dengan sejarah disematkannya Habib dan melihat pola tingkahnya sekarang, itu kita sudah bisa kategorikan bahwa
para Habib itu adalah penjahat NKRI yang harus, bukan patut, harus kita waspadai, harus kita cermati, harus kita sikapi, agar kita tidak terusir dari bangsa kita seperti yang dialami oleh Palestina. Nah, lalu bagaimana cara kita menyikapi pola tingkah mereka itu yang memang sudah sangat mengkhawatirkan? Langkah yang saya dan beberapa dan banyak teman ambil adalah kita berusaha satu barisan dengan Kiai Haji Imaduddin beserta tim. Artinya kita sambil berusaha mensosialisasikan tentang keadaan bangsa ini yang sesungguhnya seperti apa kepada teman, saudara, atau masyarakat yang belum tahu, dengan hati-hati tentunya ya. Itu kita juga berjalannya waktu kita nanti pasti akan tahu harus bagaimana kita jika kita mengikuti barisan dari Kiai Haji Imaduddin beserta tim. Jadi di samping itu juga kita harus mempersiapkan diri untuk menjaga, merawat, dan menghalau ancaman-ancaman yang akan merubah ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, serta Bhinneka Tunggal Ika. Itu diri kita semua harus kita persiapkan. Karena jika kita mengikuti gejolak-gejolak yang belakangan terjadi, maka sangat tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada pergesekan-pergesekan fisik, terutama setelah Pilpres nanti. Ini prediksi yang tidak bisa dipastikan, tapi prediksi ini dengan banyak bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi belakangan ini, maka prediksi akan adanya gesekan itu sangat logis sekali. Mengingat juga berjalannya ini pergolakan Kisru Nasab ini, semakin kemari kan tensinya atau suhunya ini kan semakin bukan menghangat, memanas ya sebetulnya. Sudah beberapa waktu ini kan memanas. Nah, kalau memanas terus kan akhirnya terjadi gesekan fisik atau bentrokan. Bahkan ini skala nasional hampir bisa dipastikan kalau seandainya terjadi bentrokan, karena kan menyangkut itu tadi, bahwa semua Habib itu adalah oknum, bahwa semua Habib adalah penjahat NKRI. Sementara Habib bisa dibilang ya hampir semua daerah yang ada di Nusantara itu, walaupun nggak semua, itu juga sudah menyebar mereka itu, dan sudah mempunyai banyak pengikut mereka itu. Nah, yang kita sayangkan kan pengikut mereka yang menjadi taklek buta ya. Jadi mereka mengikuti, mereka tidak tahu keadaan dan tidak mau tahu keadaan yang sesungguhnya bagaimana, sehingga mereka itu, para muhibbin itu, membela mati-matian tanpa berusaha melihat realita yang terjadi sekarang. Nah, itu yang kita sayangkan dan kita khawatirkan. Sebetulnya kita tidak ingin seandainya nantinya terjadi bentrokan itu, kita tidak ingin bentrok dengan saudara-saudara kita sendiri. Sebetulnya seperti itu ya. Sementara seperti itu dulu ya. Besok lagi kita lanjut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka.